Semakin tinggi itpos-nya enggak nampak, tetapi masyarakatnya yang nampak. Oke, itu filosofinya lagi logo itu ya Pak ya? Ya, salah satu logo itpos itu. Oke. Dan ini jumlahnya 9. 9, sesuai apa nih Pak? Kenapa kok enggak 10 atau Nah, ini? kami berdiri tanggal 9 Oke. bulan 9 tahun 1999. Soal itpos ini kenapa punya kecil itu. ini sebenarnya juga hanya sebagai tanda bahwa off-nya itu adalah off society, bukan untuk ya seperti yang lambang ini ke atas ini. Off-nya adalah off society, bukan off-nya itpos untuk krunya. Jadi makanya kami sejak itpos berdiri itu kita betul-betul dedikasikan untuk regenerasi. Saya tidak pernah menggunjungi itpos selamanya di sana. Kan ada direktur seumur hidup di situ. Oh gitu, menikmati Pak. Jadi, Halo, nah kembali lagi bareng aku Ida dalam acara podcast itpos Indonesia. Nah pada kesempatan kali ini, nah kita podcastnya agak berbeda teman-teman. Yang biasanya kita langsung podcast di studionya itpos Indonesia. Kali ini kita mendatangi langsung narasumbernya nih. Beliau adalah pendiri dari itpos Indonesia. Nah kita nanti akan ngobrol-ngobrol bareng. Nanti kita tanya-tanya nih beliau. Bagaimana sih awal mula kok bisa adanya itpos bisa bertahan sebagai salah satu NGO tertua di Bojonegoro selama 22 tahun. Nah, bagaimana ceritanya nih? Kita langsung saja ngobrol langsung dengan Pak Imam. Halo Pak Imam. halo. Halo, gimana kabar ini Pak? Baik. Alhamdulillah bisa bertemu nih bersama Pak Imam. Ya, Terima kasih atas waktunya loh Pak. Terima kasih kalian semua sudah hadir di Bojonegoro sampai ke Kediri. Ya, mudah-mudahan nanti sempat lewat tahu Kediri ya. Tahu Kediri. Tahu khasnya Kediri Pak ya. Iya. Nah ini kita jauh-jauh teman-teman, satu tim datang ke Kediri untuk untuk silaturahmi juga dengan Pak Imam dan juga nanti ngobrol-ngobrol langsung nih Pak. Nah Pak, langsung Pak nih, gimana sih Pak awal mula kok bisa terbentuknya itpos nih sampai 22 tahun hingga saat ini? Ya, jadi awalnya sebenarnya kami itu sebagai pegiat atau aktivis di 98 ya. Kebetulan saya dulu setelah lulus dari Surabaya, kami bergabung dengan Komite Independen Pemantau Pemilu ya. KIPP. Ya, ya. Kalau disingkat KIPP. Jadi itu dulu adalah kelompok Cipayung yang terdiri dari ekstra kampus yang kemudian mendirikan ya Komite Independen Pemantau Pemilu. Jadi itu dari pusat hingga provinsi. Nah, kami bersama teman-teman itu berinisiasi untuk membentuk Komite Independen Pemantau di tingkat kabupaten kota. Dan kebetulan saya ketua Pokja ya yang untuk mendirikan di setiap kabupaten kota itu. Nah, saya semula jalan-jalan dari Surabaya sampai ke Bojonegoro. Waktu itu ya namanya aktivis naik bus. Biasa Pak ya? Ya, naik bus. Tahun berapa Pak? 98 ya? Ya, itu 99 tepatnya. Oh 99. Oke. 98 itu kita diberikan mandat untuk membentuk di daerah. Nah, saya melakukan konsolidasi dengan teman-teman di kabupaten kota. Jadi mulai dari Gresik sampai Bojonegoro, kemudian Gresik, Lamongan, Tuban itu kami yang kebetulan di zona sana untuk menginisiasi. Nah, kebetulan di Bojonegoro kami juga mengajak teman-teman Cipayung. Yaitu teman-teman yang masih muda dan saya termasuk relatif tua karena saya udah lulus, teman-teman masih muda. Dan ketemu namanya Sunjani, ketemu Taufik, ketemu si Joko, Pak Joko, ketemu si Alek dan seterusnya lah. Itu teman-teman semuanya yang itu masih kuliah ya Pak ya mereka ya? Mereka masih kuliah semua. Jadi saya ini termasuk generasi all ya. Seniornya ya, seniornya mereka. Tapi saya menjadi terasa muda sekali karena ketemu anak-anak muda yang kemudian kebetulan saya juga masih single waktu itu. Sehingga kemudian saya punya semangat yang luar biasa. Semangat muda Pak ya. Ketemu teman-teman. Nah disitulah kemudian kita bentuk KIPP. Setelah pasca KIPP itu kita pengen kegiatan pergerakan ini tetap eksis gitu. Nah di situ juga selain teman-teman Cipayung juga kita dulu awalnya di Arif Rahman Hakim.
Oke, kantornya ya. Ya, Namanya kantor. juga ITFOS ya Pak dulu atau gimana? Iya, sebelumnya KIPP itu, lalu KIPP. kemudian Kok bisa berubah jadi ITFOS ini Pak? Gimana ya ini? saya kemudian berpikir bahwa lembaga yang bisa eksis pasca pemilu itu kan nggak mungkin, komite independen pemantau pemilu itu kan nggak etis kalau ya nggak pas kira-kira begitu. Nggak bisa kalau selamanya ada gitu ya KIPP. Ya artinya kita punya semangat yang luar biasa untuk tetap melakukan satu pengawasan terhadap kebijakan, tetapi di saat yang sama kita tidak relevan pakai baju yang namanya KIPP. Lalu kami Kok bisa memutuskan itu jadi ITFOS? ya itu dari inspirasinya saya punya pikiran Institute Development of Society, itu kan sebenarnya bahasa Inggris, dan saya sebenarnya antara yakin dan tidak yakin. Yakin dan tidak yakin? Tidak yakinnya karena itu makanan apa di tahun 99 itu orang semuanya pesimis, termasuk para aktivis di sana. Tapi saya support terus, lalu kemudian ya sudah, kemudian namanya ITFOS Indonesia, Institute Development of Society. Terbentuknya ITFOS itu ya. Iya. Berawal dari keinginan teman-teman untuk ini ya, apa ya, untuk terus bukan euforia ya, tetapi untuk eksis. Nah, di situ kemudian setelah saya bentuk, saya mengajak teman-teman. Jadi sebenarnya pendiri ini single waktu itu, karena cuman teman-teman itu karena antara tidak optimis gitu ya. Ya termasuk di situ ada saya meyakinkan, ada sahabat, ada teman kita Taufik, ada siapa Kamim, ada beberapa teman. Itu langsung dibentuk kepengurusan Pak atau gimana? Ya setelah lembaga ini ada, setelah saya dirikan, saya mengajak, meyakinkan mereka masih seolah-olah kerjanya seperti di KIPP, tetapi kita rubah isunya gitu. Gitu. Isunya tidak hanya ke pemilu, tetapi bagaimana menjadi pengawasan parlemen dan pengawasan eksekutif gitu. Nah itu yang kemudian menjadi concern kami. Nah, disitulah kemudian saya membuat logo, termasuk ini ada logo. Termasuk ini, logonya ITFOS itu ya. Sejarahnya dari tahun 99. Itu juga rekayasa dari pikiran-pikiran liar saya ya. Gitu. Pikiran liar yang kemudian untuk meyakinkan teman-teman ini yang muda, termasuk si sahabat Taufik, si Amin, ini gimana ya? Ya saya kasih logo ini gimana. Nah, saya punya inspirasi dengan garis ini, kenapa ada tebal semakin tipis, ini ingin menunjukkan bahwa semakin tinggi ITFOS itu ITFOS-nya enggak nampak, tetapi masyarakatnya yang nampak. Oke, itu filosofinya lagi logo itu ya Pak ya. Ya, salah satu logo ITFOS itu. Dan ini jumlahnya 9. 9. Sesuai apa nih Pak? Kenapa kok enggak 10 atau ini? Kami berdiri tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Oh iya, pas ini nomor angka cantik nih Pak ya. Iya, angka itu cantik ada ya, saya pikir itu termasuk angka keberuntungan lah. Oke, angka keberuntungan. Kita yakin karena kebetulan kami secara historis kita ini termasuk pegiat yang secara keyakinan kita ini termasuk kita Asmaul Husna gitu ya. Bahwa bulan 9, tanggal 9 bulan 9 tahun 999 itu adalah filosofinya Asmaul Husna ya. Nah, lalu ketika kita ini karena juga orang Ahlus Sunnah yang kemudian meyakini betul bahwa ini adalah 9, ini adalah menjadi fondasi pergerakan kita. Soal ITFOS ini kenapa ada ide O-nya kecil itu. Ini sebenarnya juga hanya sebagai tanda bahwa off-nya itu adalah off society, bukan untuk ya seperti yang lambang ini ke atas ini. Off-nya adalah off society, bukan off-nya ITFOS untuk krunya. Jadi makanya kami sejak ITFOS berdiri itu kita betul-betul dedikasikan untuk regenerasi. Saya tidak pernah menggungungi ITFOS selamanya di sana, tetapi partisipasi ini saya dorong karena terjadi gap umur antara saya dengan teman-teman ini, supaya mereka, justru saya dorong mereka biar ada regenerasinya Pak ya. Iya. Masuk society tadi tuh ya. Kadang kan ada direktur seumur hidup di situ. Oh gitu. Menikmati Pak. Jadi saya lebih mendorong teman-teman, sahabat-sahabat. Saya panggilnya teman aja enggak pernah ini semuanya. Saya lebih familiar ketika dipanggil Kang. Jadi awalnya karena saya melihat di tua gitu, ya panggil aja Kang Imam gitu. Panggil Kang gitu. Mereka lebih familiar, makanya teman-teman
ini kan panggilan kayak panggilan anak santri begitu ya di pesantren ya, manggilnya yang lebih tua itu Kang, sehingga kemudian mereka membiasakan supaya ini tidak terjadi sekat antara saya dengan teman-teman, dan situlah kemudian tumbuh teman-teman punya semangat. Mulai generasi saya, setelah saya berapa tahun kemudian, karena saya harus digeser diberikan mandat di Elpam Jawa Timur dulu lembaga benar. Saya sendiri juga memberikan mandat waktu itu, generasi berikutnya saya serahkan direktur ininya Anam Warsito. Oh, Pak Anam. Ya, terus habis itu dari Anam Warsito kemudian ke Taufik. Pak Taufik. Terus Taufik kemudian ke Joko. Pak Joko itu udah 4 generasi nih Pak ya. 4 generasi. Jadi dari 22 tahun itu kami mendirikan itu. Nah, kenapa kok tadi pertanyaannya sampai bertahan 22 tahun, karena saya memberikan ruang betul kepada teman-teman itu, sahabat-sahabat itu berkreasi, beraktivitas itu bebas, karena memberikan ruang partisipasi, freedom betul. Jadi mereka tidak terkungkung oleh keberadaan saya yang begitu menakutkan kayak monster, walaupun fish-nya kadang menakutkan. Tetapi kalau orang nggak pernah tahu ya, belum kenal ya Pak ya. Itu cerita-cerita seriusnya ya. Nah, kalau cerita-cerita lucunya banyak sekali. Banyak cerita lucunya Pak ya. Apa nih Pak cerita lucu yang selama 22 tahun adanya ITPOS ini yang nggak terlupakan sama Pak Imam? Yang pertama, saya punya sejarah cerita itu yang lucu mungkin karena teman-teman yang terlibat dengan generasi terjadi gap itu tadi, itu dulu teman-teman yang pernah saya ajak di KIPP ini kan juga masih relatif muda, ada Hanim, ada Taufik, kemudian ada yang lain-lain. Suatu ketika itu karena dulu sudah biasa di kerja KIP itu ada form-form yang diisi panjang, ada fake panjang. Nah, suatu ketika habis ngerjain gitu, itu tak ajak makan, karena biasa makannya di Caksu itu nasi 1000 itu. Oh iya. Nasi kucing itu ya Pak, kalau di Bojonegoro sebutnya itu. Tapi begitu kemudian dia sesekali saya ajak makan di Padang. Nah, kebetulan yang namanya Kamim itu dia dulu ya senang sekali makan di Padang itu, senang lahap banget, lalu pilihlah yang namanya otak. Nah, ketika habis otak itu nggak tahu habis berapa, begitu kenyang sampai kantor tidur dia. Teman-temannya kerja dia tidur. Ya, kenapa kalau dia tidur? Karena memang itu saking lahapnya, jadi lupa. Jadi akhirnya kita nggak jadi kerja. Keenakan ya Pak. Ya, ini itu ditonton langsung sama Pak Hamim ini Pak. Ya itu yang menarik memang, karena lupa, karena begitu lupa kalau ini kita masih punya PR mengerjakan tugas-tugas tadi. Nah, padahal niatnya dibuat seneng dulu Pak ya, dikasih makan gitu, biar seneng gitu kan, ya, biar karena kita kerjanya enak kan Pak ya. Betul, karena kita biasa makan nasi kucing 1000-an itu. Saya nggak tahu tuh masih ada apa enggak. Terus masih Pak, masih ada ya. Ya kapan-kapan saya pengen bisa. boleh. Nah, pasca itu kalau cerita makan banyak sekali lah ya, yang makan cerita tempat. Ketawa ini Pak Hamim nih tontonnya nih. Kalau dari sisi program, saya pikir ini yang menjadi menarik, kenapa bertahan sampai 22 tahun. Dan kemudian yang pertama yang ingin saya ingat bahwa tinta emas yang kita ukir itu adalah salah satunya kita membentuk kaderisasi. Ya. Jadi kami tidak pernah memposisikan diri, saya ini sebagai pendiri, saya sebagai the owner, saya sebagai direktur begitu. Karena memang pada saat itu ya saya direkturnya dan saya sekaligus pendirinya. Tetapi ruang itu kemudian ketika estafet itu berjalan kita berikan. Dan teman-teman untuk bereksperimen membentuk jati dirinya, dan itu sekaligus membentuk karakter ITPOS. Nah, yang paling dasar karakter ITPOS itu lebih kepada pergerakan civil society, seperti filosofi yang kita bangun di dalam landasan ini. Jadi semakin tinggi ITPOS itu, ITPOS-nya yang justru tidak tapi masyarakatnya yang kuat. Nah, ketika masyarakatnya kuat, maka kita akan punya trust. Disitulah salah satu trust. Nah, memang di awal-awal saya selalu membangun aliansi strategis dengan beberapa kelompok dari civil society, baik dari teman-teman media, jurnalis, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, stakeholder yang ada di Bojonegoro itu memang betul-betul
saya bangun betul sehingga kemudian itu teman-teman ini biar fondasinya kuat, nanti teman-teman melanjutkan. Gitu Pak ya. Oke. Tapi meski demikian kadang-kadang saya juga merasa tidak nyaman suatu ketika beberapa tahun kemudian saya ketika ke sana itu ketemu dengan teman-teman yang generasi saya, dikira itu akan bikin goro-goro gitu karena dianggap identik dulu pergerakan itu lebih banyak kerja-kerja advokasi gitu. Kayak demo-demo gitu ya, Ya. menentang gitu Pak ya. Padahal nggak seperti itu ya Pak sebenarnya. Ya, karena mereka tahunya kerja-kerja advokasi yang dulu dilakukan. Sehingga kemudian ketika saya ke sana ini pasti ada goro-goro ini kalau ke dagang ini. Tapi akhirnya terjawab bahwa ternyata bukan hanya advokasi tapi pemberdayaan masyarakat, terus kemudian pengembangan ekonomi kerakyatan, kemudian sektor-sektor yang lain, pemberdayaan perempuan dan seterusnya. Hampir semua lini itu sahabat-sahabat teman-teman ITPOS itu eksis dan itu semuanya punya peran. Disitulah salah satu fondasi dasar yang kami letakkan sehingga kemudian teman-teman itu merasa memiliki terhadap ITPOS. Seandainya itu ITPOS itu kemudian ada yang bahasa lain itu ya dia ketuanya, dia sekretarisnya, dia bendaharanya, rumahnya ya dia di situ kan gitu kan. Yang banyak kan begitu. Ya kemudian itu ya bagaimana sebagai kayak ibarat membangun istana di gunung pasir, jadi mereka tinggi ambruk lagi gitu. Nah kalau sekarang mungkin ya, ini bukan sebuah kebanggaan, tapi saya ketika hadir dengan bertemu dengan teman-teman ITPOS saya merasa senang gitu karena teman-teman semuanya sudah berkreasi. Keluargaan gitu ya sistemnya. Ya, kekeluargaan berjalan termasuk bikin prokes begini. Kalau saya dulu ini harus berjam-jam berhari-hari begitu mendesain begini karena masih manual. Oh gitu. Dulu pikiran buat podcast ini juga Pak dulu. Ya sering kali digojlokin sama Pak Direktur sekarang itu. Pak Joko. Ya. Gimana Pak? Ya karena memang dulu teman-teman yang nyopir kadang yang bisa nyopir cuma saya gitu kan, nyetir mobil cuma saya, kemudian konsepnya juga saya, kemudian jadi komplit begitu kan waktu itu gitu kan. Multi talent Pak berarti. Bukan begitu, digojlokin sama Mas Direktur itu ya ini kan multifungsi. Mereka sungkan kadang wah kalau pergi kemana-mana yang bisa nyetir itu pun juga mobil sewa kan kira-kira begitu. Sewa yang nyetir juga saya sendiri, kemudian ketika ngonsep tapi lama-lama bisa. Nah Mas Joko itu dulu expertnya di ini di akuntansi misalnya. Ya mereka nggak nyangka kalau akhirnya juga bisa dalam menggerakkan. Nah itu kita modal meyakinkan aja. Tapi sama-sama ya belajar gitu Pak ya. Iya. Sama juga ada agenda Anam Parsito itu juga sama. Mereka masih mahasiswa semua. Amim juga masih mahasiswa. Tapi saya yakinkan betul. Nah, tapi itu tidak gampang. Yang paling sulit menurut catatan saya itu di ITPOS itu meyakinkan bahwa ITPOS ini nanti akan berkembang dan akan eksis. Karena mereka semuanya juga pasca lulus tentu akan ditanya orang tuanya semuanya, kamu kerja apa? Termasuk saya sendiri tidak berhasil meyakinkan orang tua saya. Karena orang tua saya itu juga termasuk orang di desa begitu, guru, PNS, saudara-saudara saya guru PNS lah kira-kira pegawai negeri. Saya sempat didatangi mau jadi apa nah saya meyakinkan diri saya sendiri itu aja belum, apalagi meyakinkan teman-teman. Nah tapi seiring dengan waktu karena saya harus bisa menduplikasi, teman-teman harus bisa menduplikasi, dan akhirnya yakin, dan alhamdulillah pilihan-pilihan itu menjadi pilihan generasi berikutnya termasuk sampai sekarang generasi Mas Joko dan mungkin sahabat-sahabat dan teman-teman semua. Bisa belajar di ITPOS Pak ya, bisa mengembangkan potensi juga di ITPOS. Ya tentu yang paling ini selain itu adalah jejaring jaringan. Jadi kalau dulu masih betul-betul getol orang bergeliat untuk bangun jejaring. Jadi saya sempat juga ketika berjalan 99 beberapa saat kemudian saya menikah juga ketika ditanya misalnya sama calon istri dan ditanya sama calon mertua saya kerja apa di LSM itu makanan apa gitu, dan itu sangat tidak meyakinkan ketika itu karena senior di Bojonegoro yang itu next ada alumni PMI macam-macam DNU juga mereka tidak yakin dengan eksistensinya. Akhirnya
ternyata ini menjadi terminal teman-teman pasca aktivis itu Oke. banyak yang memang bersandar di situ. Oke. Nah itu modalnya adalah meyakinkan. Berarti dulu juga meyakinkan istri juga ya Pak untuk Iya, bekerja di ITPOS. meyakinkan istri, Heeh. meyakinkan keluarga, orang tua, Oke. mertua, calon mertua, ya Oke. toh. Ya bagaimana mungkin kita punya istri kemudian akan dinafkahi dengan yang dulu belum ada gaji. Pas awal ITPOS Pak ya. Iya, awal-awal mendirikan ITPOS tidak ada gaji, tidak ada salary, dan saya paling dapat salary itu kalau sewaktu-waktu misalnya saya diundang ada seminar, workshop, dan hanya dapat premium gitu aja. Sama sekali tidak ada yang bisa kita janjikan, jadi hanya meyakinkan karena semangat itu aja. Tapi pernah terbayangkan nggak Pak sampai ITPOS bisa bertahan 22 tahun ini? Dulu nih. Saya optimis saja. Oke. Jadi pada saat itu saya sangat optimis ketika lembaga ini dikelola dengan profesional dan memberikan ruang aktualisasi kepada generasi, dan itu insya Allah akan berbeda dengan yang lain karena beberapa generasi saya yang pada akhirnya tumbang itu juga tidak sedikit. Oke. Yang mereka merasa bahwa lembaga itu ownernya dia. Walaupun saya itu kalau mau mengklaim ya owner, tetapi saya tidak mengownerkan diri ya, itu menjadi milik bersama. Bahkan orang yang itu saya klaimkan menjadi eksponen para pendiri begitu. Itu yang memang ingin saya tegaskan bahwa itu salah satu modal. Oke. Optimis itu Pak ya berarti kuncinya, Ya. optimis. Oke, anginnya kenceng ini, kita lagi kita sistemnya sekarang outdoor teman-teman, jadi ada suara-suara angin gitu ya. Suara angin nih kalau ada lagu-lagu itu. Nah Pak, terakhir mungkin ini Pak, mungkin ada harapannya nih Pak, terakhir harapan Pak Imam sendiri untuk ITPOS Indonesia dan mungkin juga untuk seluruh NGO yang ada di Indonesia nih Pak, apa nih harapannya Pak Imam sendiri? Ya, pertama saya pikir mudah-mudahan ini satu keyakinan yang saya yakini bisa menjadi satu referensi bagi teman-teman pegiat NGO yang lain ya. Tetapi meskipun ada beberapa pilihan model ya, ini soal model yang kita bangun di ITPOS ini kan kalau menurut cerita saya tadi itu kan antara meyakinkan dan tidak meyakinkan, bahkan cenderung tidak meyakinkan. Itu sebuah pilihan, tetapi yang paling prinsip adalah pertama pastikan bahwa lembaga ini berdiri bukan dalam rangka untuk kepentingan individu, dalam rangka untuk menjadi bagian dari kanal, karena ruang aspirasi ini sekarang kalau kita lihat ini dari menjadi oligarki. Saya tidak apatis, partai saya pernah juga menjadi aktivis pegiat partai politik, tetapi partai politik ini dengan eksekutif sekarang menjadi oligarki. Jadi mereka, nah ruang yang kosong itu adalah bagian dari civil society, dan itu salah satunya NGO, akademisi, NGO. Nah sekarang tuntutan kita sudah beda, tidak sama dengan yang lain. Kalau dulu kita euforia menjadi pegiat, setiap gerak-gerik gitu kita kemudian menjadi workshop, tapi justru sekarang itu generasi kita sudah generasi milenial. Jadi mereka tidak lagi kemudian mengepalkan tangan kemudian kita berhadapan dan mengkritisi dengan cara emosi, tetapi ini dengan menggunakan konsep. Tapi ruang itu harus diisi oleh teman-teman NGO. Jadi misalnya mendesakkan konsep-konsep kebijakan yang memang selama ini belum berpihak kepada masyarakat. Nah, cuman polanya saja yang perlu beda. Untuk teman-teman di aliansi, saya pikir tantangan dari waktu ke waktu mendirikan NGO ini kan sama dengan kayak membangun istana di Gunung Pasir. Jadi ketika ini sudah tinggi ambrol lagi. Itu kenapa? Karena memang antara profesionalisme dengan tuntutan itu tidak seimbang, tidak equal. Misalnya ya mereka ketika sudah seiring waktu sudah mulai besar, dia dituntut untuk mereka gimana ini saya bisa mendapatkan sesuatu. Sementara di sana orang yang lebih kerja profesional. Nah, makanya pertama adalah profesional, yang kedua konsisten di dalam berpihak pada kepentingan masyarakat, yang terakhir saya pikir adalah membangun
konsolidasi persahabatan internal itu saya pikir menjadi kuat. Yang terakhir adalah membangun jejaring antar koalisi antara masyarakat sipil, itu saya pikir tetap dijaga bersama elemen-elemen strategis di Bojonegoro bahkan di Indonesia. Karena kami dulu itu kenapa merasa tidak kecil hati, karena saya membayangkan bahwa Indonesia itu bisa diatur dari Bojonegoro kan begitu. Makanya ITFOS itu kenapa kami kasih namanya ITFOS Indonesia. Artinya bukan hanya sekedar kita mengatur, tetapi kita kembali kepada dari ITFOS untuk Indonesia, bukan ITFOS untuk Kang Imam. Kira-kira begitu. Sip, baik. Ya. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih. Tadi teman-teman seru sekali kita ngobrol bareng Kang Imam lah, Kang Imam nih ya, biar familiar. Kang Imam, nah tadi sudah ngobrol bareng terkait sejarah ITFOS, bagaimana awal mula ITFOS bisa terbentuk hingga bisa bertahan selama 22 tahun ini. Nah ini seru sekali teman-teman. Mungkin kalau lebih detail kita ngobrol-ngobrol tentang sejarah ITFOS mungkin akan panjang Pak Imam ya. Akan panjang dan mungkin nggak cukup 1-2 jam teman-teman. Nah mungkin kita sampai di sini dulu. Nanti untuk teman-teman yang pengen tahu lebih detail tentang ITFOS mungkin bisa langsung ke alamat kita.